Halo Sobat Aruna, kita ketemu lagi di podcast aruna9news.com. Saat ini kita kedatangan tamu spesial dari Prodi Gizi Universitas Esa Unggul bersama Bu Maya Veranda Siahaan ya Bu ya, BSc MKes. Beliau ini adalah ahli di bidang gizi dari Universitas Esa Unggul. Nah, Sobat Aruna, jujur deh, sekarang ini siapa yang pengennya kita glow up terus, kulitnya bagus, tapi makannya masih sembarangan, gitu kan? Mungkin dengan anak-anak ini bisa tahu dengan Bu Maya ini apa aja tips and tipsnya nanti. Nah, kita tanyakan langsung mungkin dengan Bu Maya. Bu Maya, anak sekarang kan pengen punya penampilan ini pengennya glow up, terus habis itu pengen punya kulitnya bagus lah ya gitu kan. Terus habis itu seberapa besar sih pengaruh makanan dibanding kita harus pakai skincare mahal? Ini kan berarti alami ya dari pengaruh makanan dari dalam tubuh ya dibanding pakai skincare. Mungkin gimana Bu ada tanggapannya tentang itu? Ya. Nah, menarik nih Pak Randy terkait dengan topik ini ya. Jadi kalau kita lihat memang kebiasaan remaja zaman sekarang itu adalah banyak mengkonsumsi makanan instan. Iya. Dimana kita tahu bahwa makanan instan itu kan tinggi akan gula, garam, Iya. dan juga lemak. Betul. Nah, kemudian selain daripada itu juga mereka punya tujuan, apalagi yang cewek-cewek gitu ya, punya tujuan supaya bisa kulitnya itu tetap bagus, tapi makanannya sembarangan, kemudian juga tidurnya juga masih sembarangan. Nah, padahal yang kita tahu bahwa kebiasaan makan ya atau pola makan itu tentunya sangat mempengaruhi sekali gitu Pak. Kalau misalkan kita ingin punya kulit yang bagus, tentunya tadi pertama makanannya itu harus yang real food. Real food, oke. Food. Terus kemudian juga cairan ya, asupan minuman cairan terutama dari air putih itu jangan sampai kurang. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah tidurnya harus cukup. Nah, kebiasaan zaman sekarang itu terutama cewek-cewek nih ya, kalau mereka mau punya kulit yang bagus gitu, masih suka begadang drama Korea. Nah, ini juga jadi persoalan nih, Pak. Nah, selain dari itu juga aktivitas fisiknya kurang. Iya. Ya, jadi memang kalau kita lihat keempat faktor itu tuh sangat berkaitan erat sekali, Pak, untuk supaya kita bisa tetap terus glow up gitu. Oke, gula tinggi, terus habis itu real foodnya, asupan airnya kurang gitu. Jadi itu harus diperhatikan ya untuk Iya, anak-anak sekarang. betul, Pak. Ditambah mereka juga ya, senang nongkrong ya Bu ya. Iya, senang nongkrong, kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman-minuman manis ya Pak ya, bubble tea, mungkin kita nggak sebut merek lah ya di sini Pak, tapi itu bisa terlihat banyak sekali di mana banyak mulai coffee shop mulai banyak begitu ya bertebaran di mana-mana. Kemudian kita lihat juga bagaimana perilaku remaja tuh sering nongkrong di sana, entah itu hanya ngerjain tugas aja, pasti minimal pesen kopi, Pesen kopi atau ya. pesen teh. Santai. Ya. Nah, itu yang tanpa disadari begitu ya, Pak. Jadi kalau misalkan mereka misalkan ya minum bubble tea begitu ya. Biasanya itu kan sudah tinggi gula, otomatis kenyang. Nah, akhirnya apa? Makanan utamanya dilewati. Iya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah minum kopi atau minum bubble tea itu aja ya. Terus habis itu makanan utamanya nggak diperhatiin lagi gitu. Terus kalau lagi nongkrong gitu apa yang mesti dipesen ya Bu? Nah, itu kan tergantung juga ya terlihat Biar dari nanti dibilang dilihat dari paling sehat si nih paling katanya. sehat ya. Panglima sehat ya kalau sekarang ya. Sebenarnya itu kan pilihan dari kita lagi ya. Artinya jangan sampai kita terlalu terpengaruh dengan stigma yang ada Iya. gitu. Kalau misalkan kita datang ke sebuah tempat gitu ya, kalau misalkan pasti kan banyak pilihan menu gitu ya, baik itu makanan ataupun minumannya. Nah, mungkin kita bisa pilih kalau dari minuman misalkan teh ya, teh, terus kemudian teh tawar gitu. Itu bisa jadi salah satu pilihan. Atau kalaupun memang pengen banget nih minum kopi tadi kayak bubble tea gitu-gitu ya. Nah, itu coba pesen yang less sugar. Nah, jadi gulanya dikurangi gitu. Gula aren? Gula aren, tapi kan ada pilihannya Ada Pak pilihannya. biasanya. Kan di barista di depannya itu biasa nanya gitu, mau yang less sugar atau normal ya. Nah, Atau bawa gula sendiri di rumah Bu? kalau itu bangkrut nanti kayaknya. Gula apa? Gula diet itu kan ada juga. Ada diabetasol ya salah satunya. kayak salah satu mereknya itu. Bisa juga tuh, tapi Bisa juga. kemungkinan kalau bawa ke tempat nongkrong itu mungkin nanti takutnya diliatin kali ya sama karyawannya gitu. Dicengin lagi ntar sama Lagi teman-teman nanti, ya. si paling sehat. Yang sehat ya. Itu sih Pak. Tidur malam juga sangat berpengaruh ya Bu ya. Betul, Pola betul, tidur. Pak. Terus habis itu kalau ngerjain tugas kayak gitu, kira-kira camilannya apa tuh Bu kalau ngerjain tugas? Nah, ini kalau soal begadang itu sebenarnya kan soal manajemen waktu ya. Nah, dan kalau misalkan harus banget begadang gitu ya, harus banget begadang karena tugas yang padat dan segala macem. Nah, mungkin untuk
makan malamnya ya, makan malamnya mungkin dicukupkan misalkan sampai jam 7 saja gitu. Tapi kalau misalkan mau cemilan ya, lebih milihnya ke buah-buahan. Gitu Oke. ya. Kalaupun misalkan mau agak sedikit lebih berat, mungkin roti tapi sedikit roti tapi jangan yang manis banget lah gitu. Jadi jangan hajar dengan mie instan ya. Nah, ini junk food ya. Biasanya kan banyak tuh yang mesen seperti itu kalau malam hari ya, karena dikira bisa buat teman begadang nih, teman tugas nih gitu. Padahal sebenarnya itu punya efek yang kurang bagus untuk kesehatan kedepannya seperti itu. Iya. Terus pagi-paginya lagi sarapannya gorengan tuh, Bu. Ya, nah ini jadi persoalan banget nih, Pak. Gorengan ya, kemudian minumnya teh manis, Teh lagi manis. kan, Pak. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebenarnya. Artinya hidup sehat itu kan pilihan ya. Iya. Pilihan. Jadi kita punya banyak pilihan untuk apakah kita mau hidup sehat untuk menua dengan sehat atau kita mau hidup dengan sesukanya kita tapi nanti di masa tua kita tidak menikmati apa yang kita lakukan. Jadi kesehatan jangka panjang itu yang paling penting. Makanya dari sejak saat ini, sejak remaja bentuk kebiasaan hidup yang lebih sehat gitu. Jadi jangan konsumsi gorengan bukan nggak boleh sama sekali ya Pak, tapi dikurangi gitu Dikurangi, ya teman-teman oke. gitu. Jadi pagi-pagi juga Pagi-pagi makannya makannya jangan gorengan ya, milih mungkin lebih ke cemilan buah ya, kemudian bisa yogurt ya, atau mungkin lebih ke umbi-umbian. Iya. Nah, apalagi di zaman now sekarang ini kalau kita lihat di sosial media juga ya Pak, banyak yang jualan ini Pak apa namanya semacam kayak kotak sehat gitu, cemilan Iya. rebusan. Iya, iya. Ya, jadi Terjangkau ada, lah, Ibu ya. iya benar, ada umbi-umbian ya, kayak apa namanya ubi cilembu, terus kemudian ada jagung rebus. Iya. Ya, nah Sehatnya harus mahal, Bu ya. betul, itu yang kuncinya utamanya sebenarnya. Terus habis itu apakah tingkat stres seseorang itu berpengaruh sama pola makannya dia? Misalkan ngerjain skripsi stres kayak gitu kan, ngerjain apa terus makannya banyak, apakah itu berpengaruh sekali, Bu? Nah, ini menarik nih karena tadi penelitian dari Pak Nazif juga ya dengan iya, tim begitu bahwa memang stres ya, terutama kalau kita bicara mahasiswa, konteksnya di sini adalah stres akademik ya. Selain itu mereka juga mungkin punya stres sendiri dari keluarga, teman, pasangan dan yang lain-lainnya. Nah, itu akan mempengaruhi kebiasaan makannya. Sama kalau misalkan kayak kita banyak pikiran pasti larinya ke makan kan. Iya. Nah, itu punya pengaruh secara tidak langsung begitu. Jadi ada hormon yang meningkat sehingga itu akan membuat hormon stres yang diproduksi ya, sehingga itu bisa meningkatkan nafsu makan seperti itu. Wah, keren banget ya Sobat Aruna. Jadi udah banyak banget dari Bu Maya tentang apa? Tentang tips and trick dari makan sehat, pola hidup sehat. Jadi kita banyak mengucapkan terima kasih kepada Bu Maya yang sudah menyempatkan waktu ke arunanews9.com. Sampai jumpa lagi. Kita akan selalu dapat informasi terbaru di arunanews.com podcast ya. Selamat siang.